Rakernas dalam rangka mengkondusifkan atau menjaga kondisivitas politik menjelang pemilu tahun 2024. Isinya saudara sudah tahu, tinggal saudara sekarang mau tanya apa? Apa? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Dari Tribun News Pak, mau tanya soal... Dari mana? Tribun News Pak. Ini Pak. Dari Tribun News Pak. Tribun? Ya, mau tanya soal yang terkait dengan tim reformasi hukum yang kemarin dibentuk Pak. Itu memang untuk pemerintahan yang pemilu akan datang atau memang yang untuk masukan juga yang pemerintahan yang sekarang atau seperti apa Pak? Outputnya juga nantinya bentuknya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, banyak pertanyaan yang seperti itu. Bahkan juga ada yang menjadikan editorial dengan pembahasan yang kontroversial. Tapi begini sebenarnya, kita itu membentuk tim reformasi hukum itu untuk merespons perkembangan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu para akademisi yang selalu ngomong di seminar, para aktivis yang selalu ngomong di koran, ini kok pemerintah tidak bisa menyelesaikan. Ini kita undang, kita bicara sama-sama. Ketemu di satu meja, ini kalau pemerintah punya misalnya ya, kasus ini katanya ada mafia tanah. Oke, ini mafia tanah, kita tahu ini sertifikat palsu. Siapa yang memalsu ini? Ini dicari orangnya udah mati, notarisnya sudah tidak ada. Kalau notarisnya ketemu, oh itu dulu Pak kepala desa. Nah, hukum itu tidak bisa secepat itu. Jadi kalau menemukan sesuatu lalu ditindak itu nanti bisa suatu saat kena orang yang menindak, diperlakukan yang sama. Oleh sebab itu kita baca bersama masalah. Kalau masalah seperti ini mau diapakan? Mau dibuat hukum baru, hukumnya udah cukup. Tetapi ini macet di sini, hukumnya udah bagus tapi macet di pelaksanaan karena saksi lari, karena saksi meninggal, karena orang tidak ngaku dokumennya dibakar dan sebagainya. Nah, ayo kita bahas bagaimana cara menyelesaikan ini. Sebab itu ini tidak berpretensi menyelesaikan kasus konkret yang ada sekarang. Ya. Ini akan menghasilkan naskah akademik dan rekomendasi dari celah-celah hukum mana kasus-kasus seperti ini diselesaikan. Ya, misalnya ini harus diputihkan, yang ini diganti oleh negara, yang ini harus begini dan seterusnya. Itu nanti rekomendasinya, karena kalau aturan hukum yang ada sekarang itu sudah bagus dan lengkap, cuma macet di jalan. Karena ya itu tadi pembuktian. Begini saudara, kalau penjahat itu melakukan kejahatan itu cepat. Saudara mau lakukan kejahatan 5 menit sudah selesai, sempurna. Tapi kalau polisi mau menyelesaikan kejahatan itu harus hati-hati. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Kan? Polisi harus ada aturan hukumnya, kejaksaan ada aturan hukumnya, pengadilan harus ikut hukum. Jangan dikatakan penjahat lalu ditangkap, dibunuh gitu. Itu ada prosedur, siapa saksinya, apa alat yang digunakan, kemarin ada di mana, apa alibinya, terus. Itu makanya lama kasus itu. Kalau penjahat buat kejahatan setengah hari selesai satu kejahatan besar, tapi proses hukum itu bisa sangat lama. Nah inilah yang akan diberitahu kepada mereka yang sering punya usul lewat media, lewat ayo kita rumuskan dalam naskah akademik, lalu rekomendasi konkretnya apa perlu perubahan hukum atau apa kan gitu. Jadi kita tidak berpretensi membuat hukum baru, enggak. Tapi mari kita cari jalan, gitu aja. Naskah akademik ya, produknya naskah akademik dan kebijakan. Pak soal Papua Pak, kemarin kan ada ancaman Sandra akan dibunuh Pak oleh pihak KKB. Nah ini tindak lanjut dari pemerintah gimana Pak? Soal tadi kan sempat juga disebut. Ya begini, kalau ancaman dibunuh kan sudah sering. Tetapi prinsip kita akan menyelamatkan nyawa Sandra. Itu aja. Katanya akan ditembak Pak dalam 2 bulan. Bila katanya akan ditembak dalam waktu 2 bulan jika tidak dibebaskan Pak. Bagaimana dari? Ya nanti aja lihat perkembangannya. Ada yang begitu kan tidak harus semua dibicarakan ke publik. Apalagi? Mantan Wamenkumham ya. Iya saya katakan kalau betul itu bocor itu salah.
Yang salah satu yang membocorkan yang di dalam, saya tadi sudah ke MK supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor itu kan bisa tidak bocor juga. Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar, dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok, sebelum putusan belum diketok itu tidak boleh bocor ke orang. Kalau diketok itu harus disebarkan agar tidak ada yang mengubah. Kan itu kalau di MK itu. Nah itu aja. Polisi apa sudah mengusut Pak? Apakah Di polisi polisi sudah sudah mengusut, mengusut itu Pak? Ini Pak Christian. Pak Diana sudah diperiksa nggak tuh Pak? Terima kasih. Tentunya kita mendengarkan terkait dengan situasi yang beredar di pemberitaan dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, supaya tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini kemudian memungkinkan sesuai dengan arahan beliau untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk membuat terang tentang peristiwa yang terjadi, tentunya kami saat ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas. Tentunya kalau kemudian ada peristiwa pidana dalamnya, tentunya kita akan mengambil langkah selanjutnya. Terima kasih. Pak Kapolri, Pak. Pak Kapolri satu lagi Pak. Pak Kapolri satu lagi, Pak. Satu lagi Pak.